pujian yang pertama mengatakan, kami naikkan syukur padamu Tuhan.
kita seminggu. Tuhan cakap memberkati dan memelihara kita semua. Dan terima kasih, kita tahu dan kita yakin bersama-sama bahwa sepanjang minggu kita terus berjalan seirama dengan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita, yang memampukan kita untuk menjalani sepanjang minggu dan menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kembali bagi Ibu Komisioner Widiawati Tampai dan Ibu Letnan Kolonel Debbie Kapet, yang beberapa waktu yang lalu mereka mengikuti premier di Makassar dan juga mengikuti premier di Bandung. Juga terima kasih kepada Ibu Nora Tampai dan Ibu Nia yang mewakili kita mengikuti perennial di Bandung. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan dan pelayanan-pelayanan kita sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Kita tetap melihat betapa Tuhan baik, memberkati, memelihara, dan juga kita semua memperoleh berkat-berkat di dalamnya. Selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus juga memberkati tim musik, multimedia, dan juga tim singers. Satu bagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan karya keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Kiranya Allah tetap memberkati kita, agar segala ujung bumi takut kepadanya. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Saya memberi waktu untuk kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Sesudah itu kami habiskan ibadah ini. Mari kita berdoa. Diberkatilah kami semua. Kami menyerahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Terpujilah Tuhan Allah yang selalu setia di dalam memberkati kehidupan kita. Tuhan baik dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita nyanyikan pujian pokok, memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saya percaya bahwa kehadiran kita pagi hari ini, kita datang dengan ucapan
Hiburkan mereka, kuatkan
tentunya selalu endingnya ada sukacita. Karena itu mari kita saksikan supaya kesaksian kita akan menjadi penguatan bagi kita semua yang mendengarkan. Ayat pertama dan quote-nya. Kemudian saya beri kesempatan kepada siapa yang ingin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian berkati oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam skripsi ada kata pengantar, maka kata pengantar saya pagi hari ini adalah puji syukur atas hadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya begitu baik, saya boleh menyelesaikan studi pendidikan saya kemarin pada hari Jumat. Dan kesaksian saya pagi hari ini, selain karena disuruh oleh Papa saya untuk maju kesaksian, saya ingin menyampaikan kesaksian. Yang pertama saya berterima kasih kepada Bapak Hanifin Mumuli yang sudah menjadi sosok yang boleh saya panggil sebagai seorang papa di dalam kehidupan saya. Walaupun banyak hal boleh terjadi antara hubungan pribadi saya dengan papa saya, tidak semuanya berjalan mulus, ada batu-batu kerikil antara seorang ayah dan anak. Tetapi saya bersyukur dia setidaknya masih peduli dengan saya, masih sangat sayang. Dia masih berusaha menjadi sosok untuk sebagai seorang ibu juga untuk saya. Jadi bisa dibilang dia cukup hebat karena Papa itu orang yang sangat gengsinya tinggi. Terus dia sangat cuek juga terhadap keluarganya sendiri. Ya dia akan ramah mungkin sama cucunya saja, Marsha ya kalau masih kecil. Tetapi kalau sama saya dia akan sangat cuek. Tetapi di balik cueknya dia tetap memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Dan begitu juga terjadi selama proses penulisan skripsi saya. Dia kadang yang biasanya dia tidak pernah menanyakan kabar, kadang dia menanyakan gimana skripsi, gimana revisinya dan segala macamnya. Bahkan tanggal 26 Juli, hampir 1 hari sebelum dia berangkat ke Surabaya, saya mengikuti ujian bahasa Jerman di Goethe Institut untuk level B2 ya, di mana level B2 ini sangat sulit. Karena level B2 ini kalau boleh disetarakan untuk masuk S2 di Jerman, ujian bahasa Jerman. Tetapi dia rela mengantar saya pagi-pagi di hari Seninnya, terus mampir di Indomaret. Saya tanya, kenapa mampir di Indomaret? Dia diam, dia turun, terus dia kembali, dia bawa roti dan susu ultra strawberry. Dia tahu kesukaan saya ternyata diam-diam ya. Itu membuat saya agak eksklusif juga nih hatinya. Lalu dia mengantarkan saya ke Goethe Institut. Lalu dia mendoakan saya, baru saya mengikuti ujian. Dan puji Tuhan tanggal hari Kamis kemarin nilai dari Goethe Institutnya sudah keluar dan saya dinyatakan lulus semua modulnya. Ya walaupun ketika papanya gimana hasilnya lulus, tapi dengan nilai ya oke lah gitu. Tidak terlalu bagus tapi tidak juga jelek, tapi dinyatakan lulus seperti itu. Dan itu membuat saya agak setidaknya tenang, jadi tidak perlu ikut ujian lagi karena nanti wisudanya akan tertunda kalau saya tidak lulus ujian dari Goethe Institut. Lalu untuk sidang pertahanan dari skripsi saya pun tanggal 10 Juli kemarin, terima kasih untuk Mayor Victor sudah mendoakan saya. Lalu untuk sidangnya juga berjalan dengan baik, puji Tuhan saya boleh dinyatakan lulus. Dan kemarin hari Jumat yudisium, walaupun saya tidak lulus dengan predikat dengan ujian, tetapi IPK saya nyaris sempurna dengan IPK 3,96. Dan saya dinyatakan lulus tidak dengan ujian karena memang saya melebihi dari masa studi saya. Kalau saya lulus dalam masa studi saya 4 tahun, mungkin saya akan dengan predikat dengan ujian. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat saya sedih karena setidaknya saya lulus seperti itu. Jadi untuk mendukung kesaksian saya, ada satu ayat buat saya yang sangat berarti
yang terdapat di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini menjadi sebuah ayat penguat untuk saya dalam beberapa tahun kemarin hingga hari ini. Dan yang menjadi satu kesyukuran saya lagi adalah bahwa hari Kamis nanti tanggal 27 saya akan berangkat menuju Denpasar karena saya akan melanjutkan kehidupan saya di sana. Saya akan bekerja di Denpasar di salah satu perusahaan dari Prancis yang bernama Club Mediterranean Resort. Dan kembali lagi saya tetap membutuhkan bantuan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya tetap masih berada jauh dari orang tua saya masih tetap membutuhkan doa-doa itu untuk saya. Oleh karena itu, untuk menutup kesaksian saya sebelum berpisah, saya ingin menyanyikan sebuah pujian dari penyanyi Ballad Keselamatan nomor 328. Tetapi saya tidak ingin sendiri. Saya ingin ditemani oleh anak opsir dari teman angkatan papa saya. Ada Iren dan Inji KP. Lalu saya juga ingin ditemani dengan Mei dan Ika Tarusu, karena bagaimanapun orang tua mereka ketika menikah saksinya adalah papa saya. Jadi korupsi ini sudah seperti keluarga angkatan papa saya. Mari adik-adik.
kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
pemimpin yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini. Kesempatan ini sungguh saya merasa sangat berharga. Kami kurang lebih 34 orang dari 3 divisi. Kami ada 34 orang dan di sana kami benar-benar dikuatkan. Kami diberikan banyak materi oleh pembicara. Kami diberikan kami harus melihat kepada kehidupan kami tentang kesucian hidup, tentang kekudusan, dan hal itu tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa ada satu pribadi yang akan terus memimpin kami. Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjalani, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Satu hal yang saya ingat bahwa dalam kegiatan itu kami diingatkan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hal itu tidak mudah, tapi saya percaya bahwa dengan hubungan pribadi dengan Tuhan yang semakin dekat dan akrab, saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya secara pribadi untuk melayani Tuhan, memulai pelayanan saya. Apapun pelayanan yang Tuhan akan berikan kepada saya percaya Tuhan akan memampukan. Terima kasih. Itu saja kesaksian saya. Tuhan berkati kita. Terima kasih Ibu Nia untuk kesaksiannya. Saya percaya bahwa sudah menjadi berkat. Maaf Ibu Nora. Tuhan memberkati. Ibu Nora adalah calon bendahara PKW. Ya, kita menunggu surat untuk pengesahan. Tuhan memberkati kita semua. Acara kesaksian kita akhiri sampai di sini. Kita akan nyanyikan pujian "Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu". Kemudian Marta Hadi akan menyampaikan pemberitaan firman.
Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab pertolonganmu sampai pada pertengahan ibadah ini tetap kami alami di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini Bapa hamba berdoa bagi pelayanan kami di Korops 3 Bandung ini. Bapa, Engkau terus memberkati pelayanan ini. Engkau terus memberkati kami sebagai opsi Korops dengan segala keterbatasan kami, tetapi Engkau menyempurnakan ketidakmampuan kami. Engkau terus memampukan kami untuk melakukan pelayanan ini. Dan terima kasih dukungan semua opsir-opsir setempat, orang dewasa, orang muda, sehingga kami boleh melihat pelayanan ini, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat, diberkati mereka di dalam pribadi mereka, diberkati di dalam rumah tangga, diberkati di dalam pekerjaan mereka, dan diberkati mereka di dalam pergumulan mereka. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Cicalengka, yang ada di Cilenyi, yang ada di sekitar Bandung ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkat-berkat begitulah yang menjadikan mereka terus setia kepada Tuhan. Bapa hamba berdoa, kiranya mereka semua jemaat-jemaat Tuhan, kami bersatu hati bergandengan tangan untuk terus kami setia kepada Tuhan di dalam bala keselamatan di Korops 3 Bandung ini. Kami juga berdoa bagi pelayanan bala keselamatan di bagian rohani, di bagian sosial, sekolah, dan rumah sakit. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di keempat bidang pelayanan ini, Tuhan Engkau memberkati. Baik kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota, di desa, di tempat-tempat yang jauh dari kota, tetapi di sana ada Tuhan yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada semua hamba-hamba Tuhan di sana. Demikian juga pelayanan sosial. Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan dengan berbagai pergumulan mereka untuk pelayanan sosial ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memampukan semua hamba-hamba Tuhan di bidang sosial ini. Demikian juga Bapak, kami berdoa bagi sekolah-sekolah kami, baik yang ada di kota, di desa, di tempat-tempat yang jauh sekalipun, bahwa sekolah-sekolah kami pun diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sekolah ini pun diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa bagi rumah sakit kami. Terima kasih Bapak, sampai saat ini pelayanan rumah sakit kami terus ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa bagi orang tua kami, Bapak dan Ibu Komandan Teritorial. Bapak, Engkau melihat visi mereka untuk pelayanan teritori kami di Indonesia ini. Bapak, terima kasih. Kami terus membawa mereka kedua hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Komandan Teritorial. Tuhan, berkat kesehatan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kedua hamba. Berkat hikmat Engkau anugerahkan dalam kehidupan kedua hamba, supaya kami semua boleh melihat melalui kepemimpinan mereka
melalui kuasa Tuhan, melalui anugerah Tuhan, kedua hamba Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan, dan bala kami pun bala yang diberkati oleh Tuhan dan semakin maju. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa bagi perjalanan pelayanan Bapak Komisioner Yusak Tampai ke Kanada besok hari Senin. Tuhan, Engkau menjadi Allah Immanuel, menyertainya dalam perjalanan, memeliharanya, memimpinnya, melindunginya, sehingga mulai dari berangkat sampai pada tiba di Kanada dengan semua urusan pelayanan, hamba boleh melihat hikmat daripada Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Komisioner Yusak Tampai. Dan Ibu yang melanjutkan pelayanan di sini pun terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi semua opsir-opsir di kantor pusat. Tuhan, Engkau memberkati bidang-bidang pelayanan mereka dan tujuan mereka untuk terus memajukan pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di kantor pusat Bandung. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ini pun terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan tahun depan ada pemilihan pemimpin negara kami. Biarlah Engkau yang memilih Tuhan. Engkau memberi pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami yang takut akan Tuhan. Bapak di surga, juga kami berdoa kota di mana kami ada, kota Bandung. Kiranya kota Bandung juga diberkati oleh Tuhan, supaya kalau kota Bandung sejahtera, maka kami semua akan mengalami kesejahteraan itu. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa. Terima kasih. Doa-doa semua hamba-hamba Tuhan, doa-doa semua jemaat-jemaat Tuhan, sehingga rencana pekerjaan rumah dinas opsir sampai saat ini sudah sampai pada tahap pemeriksaan untuk pekerjaan sounding. Biarlah ini juga diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya untuk kami memperoleh izin IMB itu, Tuhan juga tetap bekerja di dalamnya, supaya orang-orang yang berkepentingan di dalam urusan IMB ini pun keluar tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi perjalanan dan pekerjaan anak kami Gary di Bali. Tuhan, mulai dari rencana perjalanan sampai pada pekerjaannya di Bali, Engkau menjaga Gary, Engkau melindunginya, Engkau memberkatinya, dan biarlah Gary tetap ada di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak kami, ada yang bekerja mulai besok, yang masuk kuliah, yang masuk sekolah. Tuhan, beri hikmat-Mu, beri kepintaran, dan beri kemampuan bagi semua anak-anak. Bapa di surga, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu terus diurapi dan kami seirama dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala sumber firman, hamba berdoa. Amin. Silakan dulu. Saya mengajak kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan di dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Karena terima kasih saya diundang untuk mengikuti pertemuan Lembaga Alkitab Indonesia, dan saya mendapat Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Saya membacanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan perikop doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka.
Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persengkokolan yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapi. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tuhan memberkati kita semua yang mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Tema besar kita pada pagi hari ini, irama Roh Kudus yang menjadikan suatu bala yang berdoa. Kepada semua jemaat-jemaat Opsir setempat Paulus 3 Bandung, semua hamba-hamba Tuhan, terima kasih. Kita tidak pernah berhenti berdoa di dalam pribadi kita, doa di gereja, doa di pagi hari Sabtu untuk pembangunan rumah dinas Opsir. Sehingga pada minggu lalu sudah dilaksanakan pekerjaan sondir untuk kelanjutan pekerjaan pembangunan rumah dinas. Dan kemarin juga kami tanya melalui WA kepada Ibu Agis, tinggal selangkah lagi maka pekerjaan dan isi IMB itu akan keluar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang selalu mendoakan kami, sehingga kami juga boleh melihat sempurnanya Tuhan memberkati kami dalam pelayanan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema teritori seirama dengan Roh Kudus. Tema besar kita irama Roh Kudus yang menjadikan suatu bala yang berdoa. Kita semua adalah orang-orang yang suka berdoa. Ketika kemarin pada pagi hari sesudah doa pagi kami pergi mengunjungi keluarga Pak Bambang Sumanto karena anak mereka ulang tahun. Sesudah itu kami lanjutkan perjalanan ke Cicalengka. Kami bertemu dengan keluarga Sestan Mayor Korps dan keluarga Pak Robert Utasoy dan Ibu Wiwi di sana. Dan kami berdoa di sana dan kami katakan pada bulan pra PSSD supaya Cicalengka kita adakan tempat pra PSSD. Mereka mengatakan terima kasih Mayor dan Ibu Utasoy. Di rumah sini ya Mayor? Ya. Di lapangan juga tidak apa-apa, supaya semua orang di sekitar ini kita undang bersama-sama beribadah. Seirama dengan Roh Kudus merupakan tema yang berbicara secara khusus tentang irama kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus akui bahwa terkadang irama hidup kita melenceng jauh dari kehendak Allah. Itulah sebabnya kita perlu selektif dalam memainkan irama hidup kita untuk memastikan semua nada yang terdengar dari hidup kita menjadi paduan yang dapat mengantar orang semakin mengenal siapa pencipta dan siapa pemilik kehidupan ini dan siapa pemilik pelayanan yang sedang kita lakukan.
Minggu ini secara khusus kita akan menyoroti tema ini dari sudut pandang irama Roh Kudus yang menjadikan suatu bala yang berdoa. Pertanyaannya untuk kita semua, mengapa kita perlu berdoa? Mengapa setiap pagi hari Minggu ada doa? Mengapa di rumah kita ada doa? Mengapa di dalam pribadi kita perlu berdoa? Mengapa setiap hari Selasa jam 5 sore saya dikasih kesempatan oleh Mayu dan Baru untuk berdoa kepada opa oma? Apa esensi dari doa? Apakah doa hanya berisi permintaan semata? Semua pertanyaan ini merupakan rentetan perenungan yang terkadang kita pertanyakan saat kita membahas tentang topik doa. Berbicara tentang doa, ketika saya melayani di distrik Jawa Timur di Surabaya, saya diundang oleh salah satu perkumpulan pendeta-pendeta yang terdiri dari sekitar 30-40 pendeta yang berbicara tentang doa, dan mereka memberikan saya topik tentang doa. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31 mengantar kita semua untuk melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan para rasul yang dulu mereka merupakan murid Yesus, yang dengan setia mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Melalui penelusuran yang sederhana, kita menemukan bagaimana jemaat mula-mula mulai mengalami tekanan, mulai mengalami hambatan dan penindasan dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, pihak mahkamah agama, sampai kepada masyarakat awam yang merasa terganggu terhadap kehadiran para rasul yang memberitakan tentang Kristus yang tersalib, memberitakan tentang Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Melalui teks ini, kita akan menemukan bagaimana irama doa menjadi tiang penopang dalam gereja bala keselamatan untuk melakukan pergerakan misi, baik masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Semua karena doa, semua tentang doa. Ada beberapa pelajaran rohani yang kita temukan perihal doa jemaat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, doa merupakan seruan kepada Allah. Ayat yang ke-24 bagian A. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, doa bukanlah permintaan yang ditujukan kepada manusia, tetapi doa merupakan permohonan yang dialamatkan kepada Allah, yang ditujukan kepada Allah, yang disampaikan kepada Allah. Dalam teks yang kita baca pagi ini, kita menemukan bahwa jemaat mula-mula mengalami banyak sekali hambatan, banyak sekali penganiayaan, dan berbagai peristiwa-peristiwa buruk yang mereka alami setiap hari. Dalam kondisi yang begitu mencengkam itu, jemaat mula-mula mengambil sikap yang sangat penting, yaitu mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Mari kita berseru lagi supaya minggu-minggu berjalan ini IMP kita keluar. Mari kita berseru lagi supaya anak-anak kita di dalam minggu-minggu ini mereka mulai masuk kampus, mereka mulai sekolah, mereka diberi kesehatan, mereka diberi kekuatan dan kepandaian.
Mari kita mulai berdoa lagi, berseru kepada Tuhan supaya korupsi kita terus diberkati oleh Tuhan. Jemaat mula-mula tahu tempat yang paling tepat untuk bercerita tentang persoalan mereka, yaitu mereka berseru kepada Allah. Jemaat mula-mula menyadari bahwa telinga manusia sangat terbatas untuk mendengar seruan mereka, tetapi telinga Allah merupakan telinga yang begitu tajam yang dapat mendengar semua permohonan mereka, termasuk kita semua. Kita memiliki Allah yang memiliki telinga yang tajam mendengarkan persoalan kita, pergumulan kita. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka begitu terbatas. Mereka sangat rapuh dalam berbagai hal. Mereka merupakan orang-orang yang tidak mampu. Itulah sebabnya mereka berseru kepada Allah. Gereja Bala Keselamatan sejak awal kehadirannya telah menempatkan doa merupakan kunci keberhasilan dalam pelayanan. Pada waktu saya di distrik Surabaya, saya sebagai opsi distrik, kami mencantumkan sebuah doa sehari suntuk dan doa semalam suntuk. Disusun oleh Mayorani opsi-opsi yang berdoa. Dan saya kena jatah doa jam 2 malam. Saya sempat protes juga, bisa nggak jam 10 Pak? Oh, sebagai opsi distrik harus jam 2 malam. Saya tidak banyak komentar. Jam 1 saya sudah dikasih bangun dari Korops. Kemudian saya pergi. Apa yang terjadi? Saya berpikir paling hamba-hamba Tuhan yang hadir. Semua jemaat-jemaat berkumpul di Korops 2 jam 2 malam. Kami berdoa. Pentingnya berdoa. Hadirnya bangku tobat atau bangku anugerah dalam gereja kita merupakan pengakuan bahwa gereja kita merupakan gereja yang suka berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Gereja kita merupakan gereja yang menyadari bahwa kekuatan kita bukan pada manusia, tetapi pada kuasa Allah melalui doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang kami kasihi di dalam Tuhan. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, masa kini banyak kali kita diperhadapkan pada kondisi-kondisi sulit. Kita mengalami berbagai tekanan sehingga terkadang membuat kita kecewa atau putus asa. Terkadang kita berada pada kondisi yang sangat dilema. Kita melihat sepertinya tidak ada jalan keluar. Mau maju tidak bisa, dan kalaupun kita mundur juga tidak bisa. Kita seakan menemukan bahwa semua arah seakan sudah tertutup. Semua upaya yang kita lakukan sepertinya sia-sia. Bila pun ini yang menjadi kondisi kita hari ini, maka ada satu arah yang tidak pernah tertutup, yaitu berseru kepada Allah. Walaupun fakta yang kita temukan saat ini sepertinya manusia tidak mau lagi mendengarkan kita, maka telinga Tuhan tetap terbuka untuk mendengarkan setiap permohonan dan doa kita. Pandanglah ke atas, lihatlah arah itu yang tidak pernah tertutup untuk kita. Berbicaralah kepada Allah, sampaikanlah segala persoalan kita. Apapun nama persoalan kita, Dia bersedia mendengarkan doa-doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan ketika doa kita telah dijawab, teruslah kita berdoa. Namun seringkali terjadi ketika doa kita dijawab, kita tidak lagi berdoa. Nanti ada persoalan baru kita berdoa. Teruslah berdoa. Sebab kekuatan kita sampai hari ini karena doa. Kemudian pelajaran rohani yang kedua, doa merupakan pengakuan kedaulatan ayat Allah. Ayat yang ke-24 bagian B sampai ayat yang ke-30. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan,
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Inilah doa mereka. Sepanjang doa yang dinaikkan oleh jemaat mula-mula selalu berfokus pada pengakuan akan kedaulatan Allah yang merupakan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pengakuan ini didasari pada pengenalan mereka akan Allah yang mereka sedang layani. Mereka mengenal Allah melalui kesaksian dari kitab Perjanjian Lama dan juga melalui pengenalan mereka sebagai murid-murid Kristus. Artinya, mereka berdoa bukan pada Allah yang mereka tidak kenal, tetapi mereka berdoa kepada Allah yang mereka sudah kenal. Mereka bahkan mengutip Mazmur yang pernah ditulis oleh Raja Daud. Mereka percaya bahwa Allah yang pernah menolong Raja Daud adalah Allah yang juga pasti sanggup menolong mereka. Mereka juga menyampaikan secara jujur tentang kondisi yang sedang mereka alami saat itu. Mereka mengatakan secara gamblang bahwa telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus. Hamba-Mu yang kudus, yang Engkau rapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini artinya jemaat mula-mula tidak sungkan ataupun merasa malu mengakui ketakutan mereka ataupun kecemasan mereka yang sedang mereka alami. Semua hal yang terjadi mereka beberkan di hadapan Allah. Mereka sampaikan kepada Allah. Mereka menyampaikannya bagaimana mereka mengalami ancaman dari berbagai pihak. Namun ada hal yang cukup membuat kita terinspirasi dari doa mereka tentang permohonan mereka, yaitu berikanlah kepada hamba-Hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini yang penting. Ini yang penting bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, ketika kita merenungkan bagian ini, kita semua pasti dapat melihat bahwa betapa jemaat mula-mula bukanlah jemaat yang bermental tunduk, tetapi mereka mempunyai mental pejuang dan mental pemenang. Mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Padahal mereka sedang dianiaya oleh karena pemberitaan firman ini. Rupanya semakin kita mengaku kedaulatan Tuhan, maka kita semakin berani untuk berbicara tentang Tuhan kepada orang lain. Semakin kita mengalami anugerah Allah, maka kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Allah, maka seharusnya kita semakin berani berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Semakin kita mengenal Allah, maka seharusnya kita semakin setia beribadah kepada-Nya. Mungkin saat ini kita juga perlu datang kepada Allah untuk memohon keberanian agar kita berani berkata tidak terhadap dosa dan berani berkata ya terhadap kehendak Allah. Mungkin saat ini kita perlu datang kepada Allah untuk memohon keberanian agar kita berani melepaskan pengampunan kepada mereka yang mungkin sudah pernah melukai dan menjatuhkan kita. Mungkin saat ini kita juga perlu datang kepada Allah untuk memohon keberanian agar kita berani mengasihi orang yang telah memusuhi kita. Ataukah kita juga perlu datang kepada Allah untuk memohon keberanian agar kita berani menyangkal diri demi melayani Tuhan. Ataukah kita membutuhkan kesembuhan seperti doa jemaat mula-mula pada ayat yang ke-30 yang berkata, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Adakah orang yang hadir di sini atau kita semua memiliki doa seperti ini? Meminta Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan sakit yang kita alami. Meminta Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong kita saat kita dalam keadaan yang begitu sulit. Yakinlah, Dia ada di sini.
Dia berdaulat atas segalanya. Dia mampu untuk menolong kita semua. Dan yang ketiga, pelajaran rohani yang ketiga. Dengan berdoa kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib. Dalam ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, doa membawa kita pada pengalaman pribadi untuk dapat melihat dan menyaksikan peristiwa yang ajaib terjadi atas kehidupan kita. Banyak hal yang saya melihat mujizat Tuhan melalui doa. Pelayanan-pelayanan saya melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan melalui doa. Jemaat mula-mula telah menjadikan doa sebagai gaya hidup mereka setiap saat. Mereka begitu yakin bahwa doa sedang menghubungkan diri mereka dengan Allah yang jauh lebih besar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Teruslah berdoa. Dalam ayat ini kita membaca bahwa tempat mereka berkumpul goyang karena kuasa Roh Kudus. Jemaat mula-mula sedang mendapat konfirmasi langsung dari Allah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan mereka. Jemaat mula-mula sedang diingatkan bahwa apa yang mereka doakan telah sampai kepada Allah. Jemaat mula-mula sedang disadarkan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Sampai saat ini kita diingatkan, disadarkan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, janji bahwa Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita merupakan janji Allah yang masih berlaku kepada kita semua sampai saat ini. Berlutut di hadapan Tuhan membuat kita dapat melihat hal-hal ajaib terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam poros kita. Rasul Yakobus menulis tentang doa dengan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ada kalimat bijak berkata, lutut yang selalu dipakai untuk berlutut di hadapan Tuhan akan membuat kita mampu berdiri menghadapi semua masalah dalam hidup kita. Kita bisa menjumpai Tuhan dengan membawa semua masalah kita hanya melalui doa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa menjadikan kita lebih berani lagi. Doa memampukan kita untuk melihat mujizat Tuhan yang semakin sempurna dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan memberkati kita melalui firman Tuhan. Semua hamba Tuhan, setiap kali kita beribadah, ada selalu panggilan, ajakan untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita perlukan, mintalah kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah lalu dengan doa. Orang lain akan memanggil. Ingat, waktu ini kami beri kesempatan bagi kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan doa
Ku mencari Engkau saja, karena jasa-Mu sembuhkan hati yang luka dengan Kaulah Tuhanlah sumber kehidupan dan penghiburku. Siapakah di surga dunia seperti Tuhan? Masih ada waktu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kaulah sumber Yesus Tuhan. Kita ulangi KOR, kemudian dengan hormat hamba Tuhan, Letnan Kolonel Dewi Kape akan berdoa untuk kita semua dan untuk mereka yang datang ke bangsa baru. Yesus Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami, karena kami tahu Engkau ada di sini dan Amin. sedang memberkati kami semua. Terima kasih untuk bagian firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjelaskan bagian demi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti dan semakin menyadari bahwa Engkau ada dan Engkau akan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Maya Pertahadi yang sudah menyampaikannya. Kembalikan berkat-Mu dalam kehidupannya secara pribadi, juga dalam keluarga dan rumah tangga. Bapa di surga, kami mau membawa di dalam doa kami bagi saudari-saudari kami yang telah datang ke bangku anugerah. Tuhan, Engkau yang kenal mereka secara pribadi. Engkau yang tahu setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kiranya jawaban daripada Tuhan Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Jika mereka datang dengan ucapan syukur, berkatilah ucapan syukur mereka. Jika mereka datang dengan beban persoalan di dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan, padamu ada jawaban yang paling terbaik, dan biarlah mereka akan dikuatkan, mereka akan semakin menyadari, semakin melihat, semakin merasakan bagaimana kehadiran Tuhan atas hidup mereka. Bapa di surga, kami
kami juga yang ada di tempat duduk kami masing-masing. Bukan berarti kami tidak butuh Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau juga akan menjamah hati kami masing-masing. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Kami yang sedang dalam persoalan Engkau menjawab setiap persoalan kami. Kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan kami tahu Tuhan juga akan menolong. Kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang sedang berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing, untuk suami, untuk istri, dan untuk anak-anak kami. Tuhan, kami sungguh meyakini pada Engkau ada jawaban yang luar biasa. Terima kasih untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini dan Engkau sudah memberkati kami semua. Terpujilah namamu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita lanjutkan di acara selanjutnya. Kita teruskan kepada kita nyanyian nomor 338. Nyanyian nomor 338 kita nyanyikan kehormatan bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Biarlah persembahan ini Engkau kuduskan ya Tuhan, agar melalui persembahan ini pelayanan-Mu di Korok 3 semakin dikembangkan, dan tentunya hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Memberikan berkat-Mu kepada jemaat-jemaat semua di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam segala usaha. Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan, dan biarlah kami semakin mengerti dan memahami bahwa Tuhan mencintai kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman doa. Pemantau kegiatan KOR selama sepekan untuk hari Rabu tanggal 26 Juli jam 7 malam ada ibadah PKP dibawakan oleh Bapak Mayor Jombi Sibarani. Kemudian hari Kamis ada latihan paduan suara jam 6 sore. Kemudian Jumat 28 Juli jam 4 sore ada persekutuan kaum wanita dibawakan oleh Kader Sister dengan ayat Mas Semangat. Kemudian jam 7 malam ibadah gerakan pembawa Solo. Pemimpin acara dibawakan oleh Jessica Lebang, firman Tuhan tentang Praise and Worship. Kemudian Sabtu 29 Juli jam setengah 6 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh Ibu Mayor Listiati Tahadi. Kemudian sore harinya diadakan latihan musik oleh tim musik. Jam 30 Juli jam 6:20 ibadah kesucian di PSTW dibawakan oleh Bapak dan Ibu Mayor dan Nyonya Didi Juanda. Kemudian pukul 8 pagi ibadah kesucian di Kor 3 Bandung. Kor Ibadah dibawakan oleh Ibu Daniel Aswadi. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Mayor Tahadi. Kemudian tim musik Saudara Stewa, kemudian Saudara Pata, Saudara JJ dan Saudara Enji. Kemudian singer Ibu Dania dan Saudara Nadia. Kolektan Saudara Putu dan Saudara Satri. Multimedia Saudara Tony dan tim Tamborin, Saudara Mei, Saudara Oi dan juga Saudara Putri. Kemudian sekolah minggu DSM Stewa Teno, DSM Andro, Putu dan juga Kader. Untuk hari Minggu tanggal 30 Juli yang akan menjadi dana adalah PKP. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Danus Parjono tanggal 24 Juli dan tanggal 28 Juli untuk Yolanda Maria Sihombing. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama keluarga Komisioner Yohanes Patirete, kemudian keluarga Letnan Kolonel Arnold J. Ambitan, kemudian keluarga Letnan Kolonel Seri Depoa, kemudian Ibu Mayor Teti Wijaya, kemudian Ibu Mayor Dorka Sahoka, kemudian Ibu Mayor Donya Mina Norman, dan Ibu Kapten Heni Rampengan. Demikian pengumuman KOR. Perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kehadiran semua jemaat-jemaat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih penyampaian berita Korps. Tuhan memberkati. Kami sampaikan kepada jemaat-jemaat bahwa mulai besok hari Senin kandidat kita mengambil cuti sampai pada hari Sabtu dan minggu depan. Selamat jalan mereka untuk masuk di Pusdiklat. Kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendukung dengan les, terima kasih banyak. Dan yang belum sepanjang minggu ini dalam masa cutinya dari rumah ke rumah, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yang berulang tahun pada hari kemarin yaitu anak daripada Floren Bambang Sumanto. Tidak ada, kita nyanyikan saja kemudian kita berdoa. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada tim musik dan tim singers dan tim multimedia. Tuhan
di surga, dari awal sampai pada akhir ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu akan mengikuti kami di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami semua. Dan juga kami berdoa bagi pelayanan di PSTW, Tuhan terus memberkati Mayor dan Nyonya Baru, Mayor dan Nyonya Titi Juanda, dan semua staf, opa oma, hamba-hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Para donatur diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak kami Florence Manto, Tuhan memberkati masa mudanya, Tuhan memberkati perkuliahannya, dan Tuhan memberkati masa depannya. Dan Pak Sumanto dan juga Ibu Indri yang diberkati Tuhan dalam rumah tangga dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatinya, kehidupan hanya tertuju kepada Tuhan, dan kerjakanlah setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan pelihara. Tuhan akan pelihara.